dilakukan oleh sepasang lawan jenis yang belum terikat pernikahan. Seks bebas ini dilarang oleh agama dan berbahaya untuk kesehatan. Ada beberapa alasan maraknya seks bebas di zaman sekarang. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Padahal, kesehatan reproduksi ini sangat penting bagi kehidupan remaja kita. Yang kedua, masuknya budaya luar yang membebaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Terkadang budaya luar itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua ke anak. Biasanya ini merupakan faktor utama anak mudah terjerumus ke dalam dunia seks bebas. Yang keempat, sosmed yang semakin canggih, di mana banyak tersebar konten yang berbau pornografi, sehingga orang-orang dapat mengaksesnya dengan mudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini izin meminta opini kakak sebentar ya. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait kasus seks bebas di kalangan remaja. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini, apakah kakak itu pernah nggak sih mendengar kata seks bebas? Karena saya pernah mendengar kata seks bebas dan menurut saya sendiri itu adalah sebuah penyimpangan asusila di kalangan masyarakat kita ya, yang sedang marak terjadi di kalangan remaja sekarang. Nah, terus apakah kakak itu pernah nggak sih mendapatkan informasi terkait seks bebas di lingkungan sekitar? Pernah, saya sering mendapatkannya di sekolah maupun di rumah, dan kalau di rumah itu biasanya orang tua saya memberi saya pengertian tentang hal-hal tersebut agar tidak terjadi kepada saya. Selanjutnya itu bagaimana sih contoh tindakan seks bebas yang kakak ketahui di kalangan remaja masa kini? Yang saya ketahui sih sekarang itu banyak anak muda yang bahkan anak kecil, bukan anak muda lagi, anak kecil yang sekarang melakukan hal tersebut seperti misalnya berciuman di depan umum, dan bahkan dulu pun bergandengan tangan itu sudah dianggap hal yang tabu kan, hal yang nggak pantas gitu. Akan tetapi sekarang itu mereka itu melakukannya itu dengan gamblang begitu loh. Nah, itu menurut saya sebuah tindakan awal dari tindakan itu tadi. Terus apa sih menurut kakak faktor penyebab terjadinya seks bebas di kalangan remaja? Kalau menurut saya ada dua ya penyebab dari seks bebas itu sendiri. Itu berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar. Nah, dari diri sendiri itu biasanya ada dari dorongan biologis. Biasanya mereka akan di masa remaja mereka akan merasakan hormon yang berbeda, dan mereka akan penasaran dengan hal-hal semacam itu. Lalu juga kalau dari luar itu biasanya ada lingkungan, terutama pertemanan. Nah, pertemanan itu biasanya ada teman yang biasanya ngajak memperkenalkan kita dengan hal-hal semacam itu, dan itu bisa terus, jika kita tidak merasa puas, akan terus menuju hal yang lebih berbahaya lagi. Baik, terus apa sih dampak yang bisa ditimbulkan dari perilaku seks bebas ini baik bagi perempuan maupun laki-laki? Kalau menurut saya dampak yang ditimbulkan tentu saja dampak negatif ya, karena dilihat dari sudut pandang norma saja sudah menyimpang begitu. Apalagi kalau dilihat dari sudut pandang perempuan, itu sangat merugikan sekali, karena sekali saja kita maksudnya itu orang tahu mendengar nama kita dengan hal yang semacam itu pasti akan mendapatkan sanksi sosial tersendiri di masyarakat. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kakaknya itu untuk membentengi diri agar terhindar dari pengaruh atau sikap seks bebas? Dan kalau saya sendiri sih lebih ke menjaga pertemanan dan lebih memilih teman, maksudnya bukan memilih teman yang memilih teman seperti itu, akan tetapi menjaga pertemanan dengan melihat karakter dari teman, terus
juga saya menjaga diri dengan membentengi diri dengan iman dan takwa, serta jangan lupa untuk selalu dekat dengan orang tua dan menjaga komunikasi dengan orang tua, karena itu memang orang tua yang bisa membantu kita untuk menjaga dari hal-hal semacam itu. Nah, baik, terima kasih Kak. Lalu, apa saja sih dampak dari seks bebas? Yang pertama adalah pendidikan kita akan hancur. Kita dapat dikeluarkan dari sekolah. Bahkan, jika teman-teman kita mengetahuinya, kita bisa dijauhi oleh teman-teman kita. Kita akan merasa stres karena rasa menyesal dan bersalah. Perasaan bersalah itu biasanya akan menghantui diri kita sepanjang hari. Nah, ini nih yang berbahaya. Jika hamil, biasanya dia akan melakukan aborsi. Aborsi ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan pendarahan yang hebat, infeksi, bahkan kematian. Dan para remaja akan mengalami trauma yang sangat hebat. Yang terakhir, dapat terjangkit berbagai macam penyakit, yaitu IMS atau infeksi menular seksual. IMS ini dapat terjadi dan terjangkit karena berhubungan seksual di usia muda dan sering bergonta-ganti pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktu sebentar Kak? Boleh. Di sini saya akan mewawancari Kakak tentang seks bebas. Pertama, apakah Kakak pernah mendengar kata seks bebas? Pernah. Menurut Kakak seks bebas itu apa? Menurut saya, seks bebas itu merupakan bentuk dari dampak era globalisasi dan merupakan salah satu contoh perilaku yang menyimpang. Kemudian, apakah Kakak pernah mendapatkan informasi tentang pendidikan seks untuk remaja guna mencegah terjadinya seks bebas di kalangan sekolah, masyarakat, ataupun keluarga? Selama ini belum ada sih, belum ada. Dari SD, SMP, SMA, kuliah pun saya belum ada. Menurut Kakak bagaimana contoh tindakan seks bebas di kalangan remaja saat ini? Contohnya itu misalnya bagi remaja yang bermasalah, mereka kan pastinya kadang berpegangan tangan atau merangkul seseorang yang bukan miliknya. Menurut Kakak, apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya seks bebas di kalangan remaja saat ini? Ya, yang pertama sih rendahnya kesadaran diri dari remaja tersebut, kurangnya nilai agama ataupun nilai moral dari remaja tersebut, terus mungkin karena rendahnya taraf pendidikan pada mereka. Menurut Kakak, dampak apa saja yang timbul dikarenakan seks bebas untuk orang yang melakukan itu di kalangan remaja ini? Nah, mungkin kalau buat yang ceweknya bisa kemungkinan besar ya bisa hamil di luar nikah. Kalau untuk keduanya itu bisa berdampak negatif seperti dikucilkan oleh masyarakat setempat. Bagaimana cara Anda untuk membentengi diri dari sikap yang mengarah pada seks bebas tersebut? Pertama sih kayaknya juga memperkuat iman saya, seperti melakukan hal-hal positif, seperti contohnya melakukan pengajian di agama setempat ataupun menjauhi circle yang toksik. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih caranya agar terhindar dari seks bebas ini? Yang pertama, harus ada bimbingan dan didikan dari kedua orang tuanya, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah itu, adanya ilmu agama yang menahan dirinya agar tidak menyimpang dari ajaran agama. Yang kedua, harus adanya pengawasan dari orang tua, yaitu pada usia remaja, mereka selalu mempunyai keinginan untuk mengetahui, mencoba, dan mencontoh segala hal, seperti dari media massa dan elektronik, yang membuat para remaja seringkali terpicu untuk mengikutinya. Hal yang dapat kita lakukan dengan mudah yaitu mencari kegiatan positif di luar, seperti kita bisa mengikuti organisasi di sekolah ataupun bidang ekstrakurikuler, atau mencurahkan bakat kita di berbagai macam lomba. Yang terakhir adalah perlunya pembinaan
kepada remaja, di mana sekolah dapat ikut andil dalam hal ini, yaitu dapat memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan wadah untuk menampung permasalahan reproduksi remaja sesuai dengan kebutuhannya.